Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan para subscriber Petualang Setan. Kami hari ini berada di Desa Talang Bukit, Kabupaten Batanghari. Kami berada di rumah kosong yang letaknya di tikungan dekat Taman Bunga di Talang Bukit. Nah, biasanya kalau orang-orang Batanghari pasti tahu nih rumah yang sebelah kiri ini. Rumah ini sudah lama kosong, teman-teman. Menurut cerita dari warga-warga setempat, katanya dulu pemilik rumah ini menganut ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, dari ajaran-ajaran menyimpang itu katanya pemilik rumah ini dapat mengetahui nomor togel, teman-teman sekalian. Jadi setelah waktu berlalu, kabarnya juga pemilik rumah ini mengalami kecelakaan. Nah, mungkin dari pendapat warga-warga setempat, katanya penyebabnya ya karena ajaran-ajaran itu. Kita juga tidak tahu. Yang namanya kematian itu adalah takdir. Jadi kita tidak ada yang tahu apakah penyebabnya gara-gara dia mendapatkan nomor togel, gara-gara ada kerjasama sama jin, dia meminta tumbal atau yang lain. Kami juga kurang tahu. Sementara inilah kondisi rumahnya. Ya, boleh maju kameramen. Memang sudah lama sekali tidak dihuni, teman-teman. Kalau soal penunggu, ya pasti rumah kita kalau kosong juga pasti ada makhluk-makhluk lain yang menunggu. Kalau soal penampakan, nah ini yang nanti malam akan kita cari tahu, teman-teman sekalian. Apakah di tempat ini ada makhluk-makhluk yang mampu mewujudkan dirinya? Kita saksikan nanti malam. Untuk opening ini kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Petualangan Setan. Baiklah, pada malam hari ini kami sedang berada di sebuah rumah yang sudah lama tidak dihuni oleh penghuninya di daerah Talang Bukit ini ya. Kami pada malam hari ini ingin menelusuri bagaimana kondisi keadaan rumah yang sudah lama tak dihuni oleh pemiliknya ini, dan juga kami belum tahu bagaimana ceritanya kenapa rumah ini bisa jadi seperti ini. Baiklah, sahabat Petualang Setan semua, mari sama-sama kita lihat yuk apa aja yang ada di dalam sini dan bagaimana keadaannya di dalam. Yuk, ikuti kami terus. Kita lihat di sini sudah sangat tinggi ya rumput-rumputnya, semak belukar, sangat tidak layak dihuni lagi memang. Entah karena apa. Baiklah, sahabat Petualang Setan, mari kita langsung saja masuk ke dalam rumah ini yuk. Assalamualaikum. Baiklah, kita lihat di sini dek-deknya sudah jebol semua. Bangunannya juga sudah rapuh semua ya. Ini pun gentengnya sudah jebol. Kayaknya ini rumahnya ada tingkat ke atas. Coba kita lihat apakah ada tangganya agar kita bisa masuk ke dalam bagian atas rumah ini. Yuk, langsung saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada tangganya. Ada tangganya. Mari kita lihat tangganya bagaimana. Apakah layak dinaiki? Wow. Kalau soal tangga mungkin masih layak kita naiki, namun bangunannya saya kurang yakin karena takut nanti rapuh, ambruk. Bahaya bagi kita ya. Namun kita masih penasaran bagaimana keadaan atas rumah ini.
Atau kita coba menelusuri ke belakang dulu. Wah, rumah duka ya. Ini dahulunya seperti apa nih rumah ini? Rumah pribadi, rumah milik sendiri atau sebagai toko atau soalnya di sini WC-nya ada dua seperti kayak rumah makan gitu, tapi rumah makan nggak mungkin gini ya. Oke, coba kita cek ruangan bagian belakang. Wah, satunya ini betulan ini adalah WC yang tidak wah. Gimana mau masuk ini pohon ini? Bagian kamu bagian apa? Saya takut takut saudara-saudara. Oh ini kayak toko. Ini Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sepertinya habis dibongkar. Genteng-gentengnya juga sudah banyak yang Aku baiklah sahabat petualang setan, kita sudah melihat sisi dalam dari rumah ini. Sudah kita lihat sama-sama bagaimana kondisi ruangan ini. Sepertinya sudah lama sekali ini ditinggalkan. Mungkin entah apa penyebabnya rumah ini bisa ditinggalkan. Saya juga kurang tahu. Yang jelas kami masih menelusuri apa aja yang terdapat di dalam rumah ini. Baiklah petualang setan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu menerima notifikasi konten-konten terbaru dari kami. Jangan lupa share dan komentar bagi kalian teman-teman yang ingin dikunjungi tempatnya agar kami bisa ke sana. Sebenarnya cukup di ruangan ini, kita kembali ke halaman depan. Halaman depan lagi. Saya masih penasaran dengan warna apa sih? Ini papannya sudah krek. Aduh, bagaimana ya? Ini sepertinya kamar di atas ini. Kamar yang biasanya. Astagfirullahaladzim. Baiklah, setelah mendengar cerita dari salah satu masyarakat di sini, konon katanya pemilik rumah ini dahulu kalanya dia seorang pemain togel. Kami tidak ingin menyebut namanya, tapi kami hanya ingin menjelaskan bahwa itu sebuah permainan ataupun sesuatu yang sangat-sangat tidak baik dilakukan. Karena apa? Itu sudah menentang hukum-hukum Islam, sebab itu jatuhnya haram. Mari kita ke tempat tadi. Salah satu ada sesuatu yang mengganjal saya lihat tadi. Ya, langsung saja. Assalamualaikum. Baiklah, tadi kami tidak melihat beberapa angka di sini. Entah ini apa, kami tidak tahu. Mungkin ini salah satu bukti bahwasanya ini adalah angka-angka untuk togel tadi. Apa itu? Entah itu togel apa yang merebutkan angka apa, kayak mana sih togel? dia mainnya tuh kayak permainan apa namanya tuh? Pokoknya dia mengaitkan dengan ilmu gaib. Oh, ilmu gaib gitu. Itu kayak kalau menang Duitnya dapat. Oh. Tapi dapatnya tuh secara mistis gitu. Tiba-tiba datang nih. Oh gitu. Setahu saya. Angkanya pun gitu semua. Dari kita lihat angka ini kebanyakan Ini. ganjil ya. 2, ini 2 genap. Cuman 2 ini yang dari tadi sini, 2 dan 48. Selebihnya ganjil semua. Atas atau itu? Itu.
Baiklah teman-teman petualangan setan, sepertinya benar bahwa pemilik rumah ini adalah pemain togel itu, yang saya tidak tahu apa arti togel. Dari sisi rumahnya ini nampaknya dari belakang, bagian belakang, agar tertutupi dari keramaian ataupun ketahuannya dari warga-warga sekitar sini mungkin. Makanya ditaruhnya dari belakang. Baiklah, kita langsung kembali ke tempat tadi saja. Kita masih mengelilingi rumah ini. Daunnya lucu. Ini kamar. Seperti ini kamar untuk pemilik rumah ini untuk tidur. Sahabat petualang setan semuanya, mari sama-sama kita mempercayakan diri kita sendiri, terutama untuk iman kita, bahwa jangan pernah kita takut sama jin. Sebab apa? Sebab kita ini lebih sempurna dari jin. Seharusnya jinlah yang lebih takut kepada kita. Maka dari itu, perbanyaklah sholawat jika sedang sendiri. Sholat 5 waktunya jangan pernah ditinggalkan. Sebab hati yang kosong hanya isinya halusinasi. Maka dari itulah sering orang melihat, katanya ada wah ada setan, wah ada penampakan. Itu hanya sebuah halusinasi. Jangan pernah percaya dengan omongan seperti itu. Baiklah sahabat petualang setan, sepertinya kita pada malam hari ini cukup untuk mengelilingi rumah ini, karena rumah ini juga tidak terlalu besar, hanya saja dia ada tingkatnya saja. Kita pun mau menaiki tingkat itu takut nanti roboh. Padahal dalam hati saya sangat penasaran bagaimana keadaan di atas tadi. Dan pasti sahabat-sahabat penonton petualang setan juga penasaran kan, kenapa tidak ke atas? Kenapa tidak ke atas? Padahal mungkin di sana tempat angker gitu. Bukan berarti kami tidak mau, kami takut mencelakai diri sendiri. Dalam hati jatuh dari sana. Oke pemirsa semuanya petualang setan, tentunya kita cukup dulu untuk malam hari ini. Mungkin sebatas ini saja penelusuran kita terhadap rumah tua ini yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Tapi di sini sepertinya kami melihat sebuah bangunan lagi. Apakah itu seperti apa sih? Kayak musola pribadi gitu. Musola pribadi. Nah, baiklah, sepertinya ini sebuah bangunan yang mungkin dimiliki oleh sang pemilik rumah dahulu. Ini seperti apa ya? Ini biasanya bangunan apa? Musola pribadi. Musola pribadi. Ya mungkin saja ini musola yang dimiliki oleh sang penjaga rumah, mungkin untuk melaksanakan ibadah. Nah disinilah sebenarnya kita yang sering sholat itu jangan pernah menyerah gitu loh. Orang yang sering sholat kadang cobaannya lebih kuat daripada orang yang sering meninggalkan sholat. Kita sering melihat di sekitar kita, wah si A itu jarang sholat, tapi kok tidak pernah kena ujian dari Allah. Lihat si B sering sholat, sering sedekah, tapi dia sering kena ujian dari Allah. Nah, mari sama-sama kita belajar bahwasanya semakin banyak cobaan kepada kita, semakin sayang Allah dengan kita. Bukan berarti Allah benci dengan kita, melainkan Allah lebih sayang pada kita. Dan kepada teman-teman yang sering meninggalkan sholat, yang katanya tidak diuji oleh Allah, bukan berarti mereka senang, melainkan mereka lah yang menyesal karena telah melewatkan masa-masa untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka dari itu sering-seringlah beribadah, jangan pernah menunda sholat, apalagi meninggalkannya. Sebab kita yang diberikan hembusan napas pada hari ini bukan berarti kita hanya untuk hidup begini-begini, melainkan
Allah masih mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya. Baiklah, sahabat petualang setan, mungkin video kami cukup batas ini saja. Apabila kami dalam menyampaikan kata-kata Adam menyeletup membuat hati para penonton sakit hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili dari petualang setan untuk pamit mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat petualang setan, selamat malam. Jadi setelah kami mengambil video di salah satu rumah yang tak terpakai tadi, yang konon katanya itu rumah Bandar Togel. Bandar Togel. Bandar. Jadi memang togel ini sejenis judi, teman-teman sekalian. Ya, kita tahu sendirilah yang namanya judi, bagaimana hukumnya di dalam Islam. Jadi selama kami menyelusuri rumah tadi, mungkin ada kejanggalan-kejanggalan, teman-teman sekalian. Ya, ada beberapa dari tim kami yang merasakan bahwasanya tubuhnya berat, kepalanya pusing segala macam, termasuklah host kami ini, teman-teman sekalian. Sulit dijelaskan. Nah, biasanya kalau dia tag itu paling salah sekitar sekali 2 kali. Ini salah terus dari tadi. Kami bingung juga kan. Coba jelaskan apa yang Anda rasakan ketika menelusuri tempat itu. Ya, seperti yang kita ketahui bersama lah, yang namanya suatu bangunan yang sudah tidak dihuni itu mungkin makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu pasti akan menunggunya. Nah, ibarat kata orang itu, rumah kosong itu akan diisi hantu, dan hati yang kosong itu hanya terisi oleh halu. Oh iya. Nah gitu. Mas. Setelah saya memasuki rumah tersebut, entah kenapa badan saya itu seperti down gitu, nah seakan-akan ingin jatuh pingsan gitu. Namun saya tahan-tahan saja. Ya mungkin karena itulah tadi saya sempat salah dalam menyampaikan sesuatu, tidak fokus gitu. Fokus saya ketika masuk ke dalam rumah itu sangat hancur gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan tadi sudah terpikir secara matang, namun tiba di lokasi semua itu buyar gitu. Nah, tidak halus saya menyampaikannya. Maka dari itu tadi maaf atas apabila saya ada melenceng perkataan saya atau tidak enak didengar tadi, karena mungkin penunggu dari situ sudah lama mengisinya ya. Ya, namanya rumah kosong sudah saya jelaskan tadi siang waktu tag siang tadi. Jangankan rumah kosong, tapi rumah yang berisi, yang masih ada kita tunggu, itu masih ada penunggunya. Yang jelas yang pasti itu di WC itu sudah pasti ada jin tuh. Apalagi yang memang sudah lama tidak ditempati oleh manusia. Mereka itu emang mencari tempat-tempat yang ya tempat kosong, di hutan, di batang, itu bisa saja terjadi. Namun yang kejanggalan dan keanehan ini aneh sih emang. Emang kami tidak bisa melihat, tapi kami bisa merasakan. Nah, tapi kami bisa merasakan itu keanehan. Nah, terus puncak dari kepusingan teman-teman dari tim petualang setan ini ketika setelah melihat nomor-nomor tadi. Nah, setelah nomor tadi kelihatannya sudah pada pusing semua, merinding. Nah, pada merinding. Karena mungkin ini kita tidak tahu pasti kebenarannya. Mungkin yang punya rumah itu menuntut ilmu-ilmu yang menyimpang, kemudian ya dijadikan untuk mencari uang. Itu satu. Yang kedua, jin itu emang ada di nomor itu, bisa jadi. Sehingga ada jin yang setiap kali misal mau beli nomor nih, terus jin itu kasih tahu nih, ini nomornya 254 sekian. Nah, ketika mereka, yang jelas saya perhatikan ketika mereka melapaskan angka-angkanya mulai aneh mereka ini. Saya kurang tahu juga. Jadi kalau untuk gangguan-gangguan seperti itu emang benar-benar terjadi, teman-teman.
kalau seandainya untuk wujudnya nampak, itu paling ya orang-orang indigo, terus orang-orang yang emang benar-benar mata yang sudah terkontaminasi oleh jin itu emang bisa melihat. Tapi kalau kita normal ini tidak, ya paling bisa merasakan itu tadi, datangnya kelelawar, itu tanda-tanda rumah itu ya emang sudah lama tak dihuni. Kemudian ya itu merasa pusing, merasa berat, merasa apa segala macam. Mungkin itu salah satu gangguan lah dari jin penunggu di situ. Jadi mungkin ya klarifikasi dari host lah yang penting, bahwasanya emang tag malam ini, video yang sekarang ini emang video yang diambil setelah kami tag di rumah tadi, teman-teman. Ya, kiranya ada lagi yang mau disampaikan? Sepertinya cukup, sudah ada enak badan sana. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat dan para subscriber Petualang Setan, mungkin video ini kami tutup di sini karena jadi nutupnya 2 kali nih, karena mau klarifikasi dulu kan. Mungkin itu saja. Yang jelas pesan kepada teman-teman Petualang Setan, ibadah dikuatkan, sholawat terus, jangan sampai pikiran kita kosong. Karena itu tadi, karena pikiran kita kosong, jadi jin lah yang mengisi pikiran kita tadi. Dan satu lagi, kalau ibarat bahasa Jawa itu kurangi sambatnya gitu loh. Sambat itu seperti ngeluh gitu. Oh, Kurangi ngeluh. terus? Tapi dibanyain dengan kerja keras, usaha, Ikhtiar dan tawakal. ikhtiar dan tawakal. Nah, itu duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tuh. Oke. Nah, terus kami mau klarifikasi juga nih. Ini petualang setan. Bukan berarti kami berpetualang untuk Mencari setan. sebenarnya sih itu masuk juga sih. Oh, masih. Tapi inti dari video yang kami buat ini ya untuk membuktikan dan mengedukasi kepada masyarakat semua bahwasanya tempat angker itu ada, jin itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Bisa dilihat oleh sebagian orang yang diberi kelebihan, dan itu sebenarnya sih bukan kelebihan, malah penyakit. Nah, jadi kalau seandainya ada teman-teman subscriber sekalian yang ada merasa indigo atau bisa melihat-lihat makhluk-makhluk yang di luar kasat mata manusia lah ya. Ya, manusia normal. Itu boleh hubungi channel kami. Tuh, Boleh bisa langsung kirim lewat email atau ataupun di komen. WA ada juga. WA mungkin kami tertera di situ. Nah, ada WA. Jadi kalau seandainya ada mau ya untuk tidak melihat-lihat hal-hal itu lagi, bisa hubungi kami, mungkin bisa kami bantu atau kita sharing bagaimana bagusnya untuk kedepannya. Karena orang-orang indigo ini biasanya tidak nyaman dengan kehidupannya kayak itu. Jadi kapan dia duduk kan, kalau bahasa orang Jambi itu lagi duduk, tuh duduk ngotak-ngotak, tuh biasanya tidak nyaman. Dengan kehidupannya seperti itu. Nah, kami mungkin ya bantu untuk mengobati, mungkin ilmu kami belum cukup sampai ke sana. Mungkin kami ya bisa sharing sama teman-teman di tim, juga ada yang mantan indigo. Nah, jadi bisa sharing nanti gimana bagusnya untuk kedepannya. Dan satu lagi, jika teman-teman mengetahui ataupun di daerahnya ada tempat-tempat angker, boleh komentar, boleh sampaikan di mana lokasinya. Nah, Jika sempat dan ada waktu, insya Allah kami datang ke tempat itu untuk membuktikan apakah itu benar angker atau tidak, halusinasi, atau hanya halusinasi yang seperti saya katakan tadi. Oke, cukup. Oke, baiklah, akhir dari video ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.